Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Malik, nomor absen 24 dari 11 KHA SMK SMTI Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan sistem koloid, lebih tepatnya yaitu klasifikasi dan sifat-sifat koloid. Mari kita mulai. Apa sih koloid itu? Koloid adalah suatu bentuk campuran yang keadaannya antara larutan dan suspensi. Sistem koloid memiliki dimensi partikel antara 1 sampai 100 nanometer. Koloid tergolong dalam campuran heterogen walau tanpa homogen secara makroskopis. Karena perbedaannya, partikel kedua fase ini masih dapat diamati secara mikroskopis. Kalian tahu nggak sih makroskopis sama mikroskopis? Makroskopis yaitu dapat dilihat dengan mata telanjang, sedangkan mikroskopis dilihat dengan alat bantu yaitu biasanya berupa mikroskop. Sistem koloid juga mempunyai sistem dua fase dan relatif stabil. Di antaranya yang pertama fase dispersi atau terlarut, yaitu zat yang didispersikan bersifat diskontinu atau terputus-putus. Yang kedua adalah medium dispersi atau pelarut, yaitu zat yang menjadi medium untuk dispersi, bersifat kontinu atau berkelanjutan. Mari kita lanjutkan. Untuk jenis-jenis koloid berdasarkan fase terdispersinya. Fase terdispersi padat ada 3, fase terdispersi cair ada 3, fase terdispersi gas ada 2. Kita akan bahas satu persatu dari nama-nama tersebut. Antaranya aerosol, sol, gel, emulsi, dan buih. Yang pertama adalah aerosol. Merupakan sebutan untuk koloid yang medium pendispersinya adalah gas. Aerosol terbentuk karena adanya pendorong, misalnya fluorokarbon dan karbon dioksida. Aerosol terdapat 2, yaitu aerosol padat juga aerosol cair. Yang membedakan adalah fase terdispersinya. Contohnya awan, kabut, asap, dan parfum. Yang kedua adalah sol. Sol merupakan jenis koloid di mana fase terdispersinya berupa zat padat, sedangkan medium pendispersinya berupa zat cair atau zat padat. Jika medium pendispersinya zat padat disebut sol padat. Contohnya tinta, cat, darah, sabun, deterjen, intan hitam, dan paduan logam. Yang ketiga adalah gel, sebutan untuk partikel cair yang terdispersi dalam partikel padat. Gel merupakan jenis koloid yang bersifat setengah padat atau kaku dan setengah cair. Gel terbentuk dari soliofil yang zat terdispersinya mengabsorpsi medium pendispersi. Kalian tahu soliofil? Soliofil yaitu koloid yang suka dengan air. Contohnya jelly, agar-agar, gelatin, dan gel rambut. Yang keempat ada emulsi. Emulsi merupakan sebutan untuk partikel cair yang terdispersi dalam partikel cair. Bisa disebut medium pendispersinya adalah cair. Emulsi terbentuk apabila partikel cair tidak saling melarutkan. Terbentuk karena adanya emulgator atau pengemulsi yang menstabilkan campuran. Contohnya seperti sabun membuat minyak dan air bercampur. Kasein mengemulsikan susu, dan kuning telur mengemulsikan mayones. Kita lanjutkan, yang kelima adalah buih. Sebutan untuk partikel gas yang terdispersi dalam cair. Medium pendispersinya adalah cair. Jika medium pendispersinya berupa zat padat, maka disebut buih padat. Buih terbentuk karena adanya pembuih yang menstabilkan campuran. Buih terbentuk dari zat cair yang mengandung pembuih yang dialiri gas. Contohnya buih sabun, krim kocok, dan krim cukur. Kita lanjutkan untuk sifat-sifat koloid. Ada 8, yaitu yang di slide ini. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada efek Tyndall. Efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Efek Tyndall juga merupakan salah satu metode sederhana untuk mengetahui suatu dispersi koloid atau bukan. Dilihat dari gambar di bawah ini, ada larutan koloid suspensi yang disinari oleh sumber cahaya berupa senter.
Pada larutan, cahaya akan diteruskan. Pada koloid, cahaya dihamburkan, partikel terdispersi tidak terlihat. Pada suspensi, cahaya dihamburkan, partikel terdispersi terlihat. Contoh dari efek tindal yaitu sorot lampu mobil ketika berkabut. Kita lanjutkan. Yang kedua ada gerak Brown, merupakan gerak acak zigzag yang disebabkan oleh tumbukan tak setimbang antara partikel pendispersi. Gerak Brown menstabilkan koloid karena mengimbangi gaya gravitasi yang dapat menyebabkan pengendapan. Kenapa gerak Brown dapat menstabilkan? Karena bergerak terus-menerus, maka gerakan itu dapat mengimbangi gravitasi sehingga koloid tidak akan mengendap. Dapat dilihat dari gambar di samping ini. Kita lanjutkan. Yang ketiga ada elektroforesis, yaitu sifat partikel koloid yang dapat bergerak dalam medan listrik. Muatan koloid dapat ditemukan dengan memberi medan listrik di sekitar koloid. Yang pertama, koloid positif akan bergerak ke katoda atau elektroda negatif. Yang kedua, koloid negatif akan bergerak ke anoda atau elektroda positif. Dapat dilihat dari gambar di bawah ini. Yang keempat ada sifat absorpsi, yaitu sifat partikel koloid yang dapat menyerap ion atau molekul netral pada permukaannya. Koloid positif mengabsorpsi kation, contohnya sol besi 3 hidroksida. Koloid negatif mengabsorpsi anion, contohnya sol emas. Pada gambar di atas, besi 3 hidroksida dalam air mengabsorpsi ion positif sehingga bermuatan positif. Karena permukaannya menyerap ion H+. Kita lanjutkan. Yang kelima ada koagulasi, merupakan penggumpalan koloid akibat hilangnya muatan koloid sehingga fase terdispersinya pisah dengan medium pendispersinya. Contohnya, kotoran pada air yang digumpalkan oleh tawas sehingga menjadi air jernih. Kita dapat melihat proses koagulasi seperti gambar di bawah ini. Yang pertama, sistem koloid dengan partikel-partikel sol yang bermuatan negatif. Yang kedua, ion-ion Na+ ditambahkan ke sistem koloid dengan partikel-partikel sol yang bermuatan negatif. Yang ketiga, partikel-partikel sol sistem koloid menjadi netral. Yang keempat, partikel-partikel sol sistem koloid akan menggumpal dan selanjutnya mengendap atau terkoagulasi. Kita lanjutkan. Yang keenam, koloid pelindung, suatu koloid yang ditambahkan pada koloid lain agar diperoleh koloid yang stabil. Koloid pelindung bekerja dengan cara membentuk lapisan di sekeliling partikel koloid lain sehingga partikel koloid yang dilindungi tidak menggumpal atau terpisah dari mediumnya. Contohnya penambahan gelatin pada es krim agar tidak dapat memisah dan terus kenyal. Dapat dilihat dari gambar di bawah ini. Partikel koloid pelindung ada di luar, partikel koloid yang dilindungi ada di dalam. Kita lanjutkan. Yang ketujuh ada dialisis, yaitu proses penghilangan ion-ion yang mengganggu kestabilan koloid dengan menggunakan cara penyarikan. Proses dialisis dengan cara memasukkan dispersi koloid ke kantong semipermeabel dan mencelupkannya ke dalam air yang mengalir. Contoh, proses pemisahan hasil metabolisme darah oleh ginjal. Dapat dilihat di gambar di samping ini. Air keluar dengan ion, sedangkan air masuk dapat dilihat dari sisi sebelah kiri. Koloid dan ion-ion masuk ke dalam kantong semipermeabel dan disaring. Yang kedelapan, koloid liofil dan liofob. Koloid liofil yaitu koloid di mana fase terdispersi memiliki afinitas besar sehingga mudah menarik medium pendispersinya. Koloid liofob yaitu koloid yang partikel-partikelnya tidak mengabsorpsi medium pendispersinya. Contoh dari koloid liofil yaitu kanji, agar-agar, gelatin. Contoh dari koloid liofob yaitu sol-sol logam dan susu juga mayonnaise. Bahasa mudahnya untuk koloid liofil yaitu koloid yang suka cairan, sedangkan koloid liofob adalah koloid yang benci cairan.
Kita juga dapat membedakan koloid liofil dan koloid liofol. Seperti tabel di bawah ini. Ada 7 perbedaan. Sekian dari saya. Gak ada kurang dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.